Hello, hello, hello. Balik lagi di channel Lock and Talk. Balik lagi sama Haikal. Ya, jadi malam ini nih ya, hampir jam 9, jam 9 lebih. Channel dimana sebenarnya konten keacakan menjadi keajaiban. Maunya gitu. Kita-kita ya yang baru lahir dan nyoba dunia per-YouTubean gitu. Dunia yang penuh ketidakpastian dan banyak surprise-nya gitu, kejutan-kejutannya. Karena mungkin malam ini kita bahas apa sih yang dibutuhin gitu ya untuk kita berhasil dalam apapun sih sebenarnya. Nah, mungkin yang kita omongin itu sekarang tentang YouTube kali ya. Karena mungkin dengan keadaan gue sekarang gitu yang jadi pengacara gitu, pengangguran banyak acara ini buat konten di YouTube, nyoba gitu ya. Karena banyak inspirator di luar sana tuh yang mungkin kita lihatnya tuh gila sukses gitu ya. Tapi mungkin nanti sesi diskusinya kita lihat emang bisa ya. Nah kalau ngelihat para YouTuber sukses gitu ya dengan segala ketenaran yang mereka punya, kemudian pendapatan yang mereka dapat gitu ya, itu benar-benar menggiurkan kan. Buat kita orang-orang awam melihatnya wah gila banget ya. Cuman mungkin ini bukan opsi apa ya. Untuk sebagian orang opsinya ya udahlah ya jadi konsumen gitu. Seneng ngeliatin YouTube gitu ya, jadi konten-konten yang baru atau yang menarik gitu atau bisa buat lucu atau menjadi motivasi gitu. Cuman kita mungkin ntar bahas apa ya, bisa nggak sih dengan kita dengan umurnya YouTube sekarang gitu ya, dan bersaing dengan para suhu-suhu YouTuber gitu yang udah lama berkecimpung di dunia ini, masih bisa nggak sih kita gitu. Karena gue sebenarnya udah pernah nyoba buat konten YouTube nyambi gitu sambil kerja gitu, jadi di sela-sela waktu selesai kerja gitu coba buat konten apa aja. Kalau dulu tuh suggestnya kita buat konten tuh dari sesuatu yang kita suka. Tapi permasalahannya ada yang kita suka tapi kita nggak bisa atau kita nggak punya keahlian gitu. Contohnya gue suka ngelihat mobil bagus gitu, tapi gue nggak punya keahlian untuk apa ya, nge-review gitu, nggak ngerti gitu part-partnya. Atau gue suka buat website gitu, seneng gitu ngeliat website bagus gitu yang aplikasinya tuh mudah digunakan gitu. Cuman gue nggak punya keahliannya gitu. Jadi sempat mikir lagi kira-kira apa yang bisa dilakuin. Oh iya, dulu gue yang paling gampang itu kalau nonton filmnya Ratatouille itu dibilangnya semua orang bisa masak. Jadi memang kebetulan aja guanya suka makan gitu. Jadi nyoba-nyoba karena dulu sempat ngobrol-ngobrol gitu, nggak belajar sih, just ngobrol-ngobrol aja sama almarhum nyokap tentang makanan inilah, makanan rumahan. Dan coba buat
coba di videoin gitu, dan coba nyuri ilmu sama resep gitu di YouTube gitu, terus di recreate lagi. Karena dulu masih kerja, jadi nyisihin duit misalnya untuk beli alat-alatnya lah gitu ya. Jadi biar minimal bisa mendukung. Kalau sekarang kan handphone mah udah mumpuni banget gitu ya. Kalau dulu tuh kayaknya ngelihatnya butuh kamera gitu ya. Ya salahnya di situ. Jadi yang dipelajari sebenarnya sekarang kalau kita ngikutin historinya si Marques Brownlee ya, Mark Brownlee gitu ya, yang ngikutin dia dari awal, masih kecil banget tuh anak, buat konten YouTube nge-review dengan handphonenya gitu, just a simple video di depan meja dia gitu. Dulu kita nggak sampai modal, bukan maksudnya gue tuh nggak sampai segitunya gitu ngelihat YouTube tuh. Kita taunya tuh cari yang bagus-bagus gitu ya, yang udah wah udah keren-keren banget deh. Kalau dibilang subscribernya udah puluhan juta gitu. Kalau ngelihat video-videonya tuh dari intronya sampai daging dalamnya, kemudian sampai outro, wah keren banget deh gitu ya, kayak seperti what's up guys, itu kayak keren banget gitu. Jadi itu satu kesalahan yang pernah gue lakuin. Jadi selain itu sih sebenarnya karena gue masih kerja, kemudian nyambi buat konten gitu yang sebenarnya kita sendiri yang ribetin gitu. Banyak konten-konten YouTube tentang makanan gitu yang simple, yang faceless gitu, yang orang pun nggak ada ngomong, cuman gambar makanan kemudian ada resepinya begitu, seharusnya bisa dibuat. Nah balik lagi tuh yang dibilang ada yang suggest lakuin sesuatu yang lu suka. Iya, suka tapi nggak punya keahlian, itu juga sebenarnya menjadi salah satu isu para halayak ramai di luar sana tuh, yang sebenarnya tuh pengen buat konten apapun jadi rada mundur dikit gitu ya, rada susah gitu. Cuman mungkin bisa dilakukan, cuma butuh waktu gitu. Dan kadang-kadang di tengah jalan, udah gini, butuh ini gitu, nggak sesuai gitu. Jadi sebenarnya belum ada apa ya, gue masih belum nemuin satu konten di YouTube yang modelnya tuh yang spesifik gitu ya, yang ngebantu para youtuber baru tuh untuk bisa masuk atau bisa membuat sesuatu konten yang kreatif itu dari A sampai Z gitu. Jadi bener setengah-setengah gitu. Dan memang kurangnya kalau di YouTube kan katanya ada beberapa orang yang bilang kalau mau belajar jangan di YouTube, soalnya kontennya random gitu, dan mungkin ada subjek A yang ngomongin 100 orang, 50%-nya sama, 50%-nya mungkin beda sedikit gitu. Jadi kita sebagai konsumen jadi harus trial dan error lagi gitu ya untuk ngelakuinnya. Jadi kayak gua nih lagi nyoba balik lagi gitu ya, lagi nyoba karena kalau dulu kebutuhan untuk support buat konten ada, tapi waktunya kurang. Alhamdulillah sekarang masih ada sisa-sisanya, waktu ada, tapi masih bingung nih sebenarnya apa sih yang dibutuhkan gitu untuk bisa sukses di YouTube. Jadi mungkin teman-teman yang ada suggestion, yang kan sekarang ada berapa
video gitu di YouTube kali ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa suggest kira-kira mana yang bisa di follow gitu ya untuk dipelajari, dan mungkin juga bisa berguna buat teman-teman yang lain gitu. Bisa ditaruh komen di bawah sama linknya gitu. Dan saran apapun sih. Jadi sambil belajar bareng gitu. Gue aja sekarang ngembangin, gue daftar YouTube itu dari 2013. Cuman sampai 2022 sampai sekarang 2023 ya sekarang itu gue perhitungannya hanya sebagai konsumen. Di tengah-tengahnya pengen jadi kreator, cuman ya itulah yang tadi gue jelasin ya, waktunya lah nggak ada lah, lagi males lah karena masih berpikir ya udah deh gue masih kerja gini gitu ya. Untuk nyari sampingan yang lain, mau buka usaha mungkin belum mumpuni dananya gitu. Dan banyak juga kesalahan-kesalahan perihal finansial yang diambil gitu dalam hidup mah biasa gitu ya. Cuman sebagai pelajaran besar banget gitu. Jadi kalau ada yang tahu suggest, jadi bisa sama-sama belajar, dan teman-teman yang nonton juga mungkin bisa dapat pelajaran sama-sama gitu. Selain itu sih apa ya, sampai sekarang pun gue masih belum dapet pemahamannya gitu ya, karena banyak channel-channel di sana tuh apa ya, bagus banget gitu, sangat berguna banget gitu. Ada yang cuman yang standar sebagai orang untuk konsum lihat aja gitu. Barusan tadi sore gue ngobrol sama teman gue di depan, Titus bilang, iya gue tuh suka dengerin orang cerita gitu. Kalau cerita di podcast banyak gitu ya, cuman di YouTube orang buat video random gitu dimasukin, terus mereka ngobrol doang. Kalau di Indonesia mungkin banyak konten tentang hantu-hantu kali gitu ya, yang horor-horor gitu, atau tentang percintaan gitu ya. Karena iya, gue jadi inget waktu beberapa 2 hari yang lalu deh lagi jadi sekarang gue lagi nge-projectin tentang short, lagi nyoba menganalisa algoritmanya gitu, beberapa kali ngupload video gitu ya. Nanti gue share juga mungkin di diskusi selanjutnya. Jadi ada konten orang cerita gitu ya, cerita nggak harus monolog kayak begini nih, atau dialog gitu ya, kayak podcast terkenal kayak Om Deddy gitu, jadi Corbusier Show apa ya, jadi cerita tentang pengalaman hidup dibuat sedemikian rupa. Videonya original, jadi dia buat video sendiri, dikasih narasi, kemudian dikasih videonya tuh di downgrade, di color grading lah gitu ya, ada biar ada moody gitu, kemudian dikasih lah lagu-lagu yang mellow gitu ya, yang lo-fi gitu. Tapi bener loh, itu kebawa suasananya. Jadi orang mungkin lebih nyaman gitu ngelihatnya gitu, karena dunia ini kan rame banget gitu ya, rame banget dalam arti bising gitu, apapun ada. Dan gue jadi inget kejadian Laka Lantas ya, gue lupa di mana, sebentar gue cek dulu. Laka Lantas yang truk yang baru-baru itu ya, di ini nih, di exit tol Bawen Semarang gitu.
itu kan langsung viral banget gitu ya. Apapun itu sih sebenarnya, cuman mungkin dalam kesempatan ini sekalian buat korban kita doain bareng-bareng, mudah-mudahan amal ibadahnya selama ini diterima gitu ya, karena kita gila ajal kita nggak pernah tahu banget deh. Mungkin ini orang lagi mau kundangan gitu, atau mau lagi pengajian gitu, atau lagi mau ketemu orang tuanya, atau baru pulang kerja lagi capek-capeknya lagi berdoa gitu ya, tiba-tiba itu unfortunate banget. Cuman mudah-mudahan ya kita doain yang terbaik, terkhusus untuk korban dan yang mungkin yang masih bisa dirawat, mudah-mudahan lekas sembuh gitu. Dan buat keluarga yang menghadapi kejadian ini, cobaan ini, mudah-mudahan diberikan ketabahan gitu ya. Dan mungkin dari sisi kita tuh yang dipelajari lebih disiplin lagi dalam berkendara gitu ya. Aturan-aturan di jalan dibuat bukan untuk sesuatu cuman atau model pajangan gitu ya, dan keselamatan kita itu dampaknya banyak. Insya Allah kalau kita selamat, orang lain selamat, misalnya begitu. Karena mungkin kita jatuh tapi serempet orang lain, kitanya baik-baik aja, mungkin yang kita serempet mungkin udah ajalnya, misalnya begitu. Jadi balik lagi ke kita, disiplin berkendara, hati-hati di jalan, ikutinlah rambu-rambu lalu lintas dengan baik begitu. Dan jangan takut kalau orang kerja gitu ya, jangan takut juga lo bilang ini mobil nggak layak dipakai gitu, karena banyak kejadian juga dipaksakan karena hanya untuk mengejar pendapatan yang udah ditargetin gitu. Tapi keselamatan kita jadi taruhannya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Tadi sampai mana kita? Aku jadi lupa. Ya itu ya. Jadi konten apapun yang kita buat sebenarnya bisa jadi konsumsi untuk halayak banyak. Jadi nggak perlu harus punya alat-alat yang bagus gitu ya, yang mahal-mahal gitu, seadanya aja dulu. Kemudian nanti pun karena kita pernah itu hitungannya rezeki kali ya, karena kita nggak pernah tahu kenapa orang tuh subscribe ke channel kita gitu. Kayak kadang-kadang kalau dilihat ke channel-channel yang biasa aja orang mah subscribe sampai puluhan juta, bro. Karena setiap orang mungkin punya minat tentang suatu konten itu kan beda-beda gitu ya. Jadi pada saat kita suka lihat konten yang kita yang cari gitu, itu senang mantengin ya. Cuman pas mungkin nggak sengaja, lihat konten ini gimana sih, gini doang ya. Cuman kalau ngelihat view-nya gitu ya, subscribernya gila gitu ya. Cuman kalau kita lihat dari sisi lain, mungkin yang mengkonsumsi channel itu memang suka gitu, dan memang itu yang dicari gitu ya. Jadi buat kalian tuh nggak apa-apa, buat konten apa aja gitu. Intinya selama kita mau buat sesuatu untuk kita share, jalanin aja gitu. Karena kalau ustadz bilang rezeki kita nggak ketuker. Jadi jangan takut, mulailah. Nah, jadi ini video gua dialog pertama di YouTube selama gue sudah mendaftar di YouTube di 2013. Dan selama itulah gua belajar ngeliat, dan baru di 2023 gua memberanikan diri untuk
Coba deh, insya Allah gitu, siapa tahu rezekinya di sini gitu, nggak pernah tahu juga. Dan mungkin pada saat nanti dihadapin lagi pas kerja mungkin gitu ya, mungkin nanti akan ada alokasi waktu yang kita khususin gitu ya untuk membuat konten atau buat info atau konten yang bermanfaat buat banyak orang gitu. Jadi minimal mungkin gua nggak banyak ngebantu kalian gitu ya, karena kalau yang expert gila, setiap konten di YouTube ngajarin cara nge-YouTube, cara buat shot gimana, detail, mau pakai Canva, mau pakai Flickr yang terbaru, mau pakai CapCut, atau mau caranya pakai Adobe Premiere, cara syuting videosnya gitu, atau cara buat B-roll sih banyak banget ya. Lu tinggal pilih satu. Cuman I'll be surprised juga misalnya ntar kalau ada yang subscribe gitu ya dan suka model konten gue, mungkin nanti kalian bisa belajar, oh kontennya Bang Hikal nggak apa aja sih, ngobrol doang, lagi gabut kali nggak ada kerjaan gitu. Nah, cuman maksud gue yang mau gue sampaikan bahwasannya di zaman sekarang apapun bisa bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin kitanya kurang masuk dengan video itu, tapi orang lain mungkin lagi berjuang dan pada saat lihat konten kalian bisa membangkitkan atau memotivasi mereka lebih baik ke depannya. So, thank you banget deh buat teman-teman yang nyempetin nonton gitu ya. Nih videonya hampir 20 menitan lebih, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan maaf kalau kualitas videonya tidak seperti yang kalian harapkan gitu ya, karena nih gue buat konten di rumah, mungkin ada suara AC, suara ibu-ibu lagi main bulu tangkis di belakang gitu ya, jadi background music gue tuh dinamis banget ya. Dan seperti hal lainnya gitu ya, para susu YouTuber atau yang jangan lupa subscribe katanya, jangan lupa subscribe terus dibunyi loncengnya. It's typical YouTubers ya, tapi mudah-mudahan kalian bisa bantu gitu ya, support, jadi guanya jadi bisa lebih semangat. Dan nggak apa-apa, mungkin apa yang gua sampaikan atau konten yang gua buat belum masuk buat kalian gitu, cuman mudah-mudahan niat gue bisa sharing ini bisa menggapai banyak halayak banyak, dan mudah-mudahan bisa memotivasi kalian dalam keadaan apapun dalam hidup kalian gitu. Jadi nggak harus nge-YouTube doang, mungkin lu lagi ngerjain sesuatu gitu ya, project-project lainnya gitu ya, dalam arti kerjain dengan sungguh-sungguh. Kalau kata ayatnya, habis sholat lanjutin kerjain yang lu lakuin di dunia ini dengan sungguh-sungguh gitu. Oke. So far itu dulu ya. Nih gue ngerekamnya pakai handphone, jadi gue juga sekarang lagi kesulitan kalau lagi ngerekam video terus ngupload ke, kan gue edit dikit gitu ya ke laptop, udah susah banget gitu, jadi harus dipotong-potong gitu videonya. Even gue masukin ke G Drive juga rada susah gitu, mungkin handphone gue jadul kali ya, atau memang harus seperti itu gue nggak tahu. Sekali lagi terima kasih banyak
dan mudah-mudahan ini bisa ngebantu. Mungkin tadi rada random, kalau ada suggestion di komen di bawah, mungkin nanti gue buatin yang lebih terstruktur, kita deep dive lagi dalam hal-hal apapun nanti kita bahas gitu, dan lebih kerangkanya lebih bagus gitu, jadi kalian pun ngikutinnya biar lebih enak. Dan jangan lupa jaga kesehatan buat teman-teman yang lagi di jalan gitu ya. Ingat keluarga, jadi ingat keselamatan kalian, dijaga bareng-bareng. Jadi apapun yang kita lakuin itu ada dampaknya, sekecil apapun itu ya. Jadi stay safe, dan ketemu lagi sama Haikal nanti di Lock and Talk dengan diskusi selanjutnya. Oke. I'm out. I'll see you in the next video. Thank you guys. Ya. Peace. Peace, tangan gue mana? Ini. Oke. Take care.